Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula lahu. Allahumma shalli wa barik ala nabiyyina wa ala ashabihi wa ahlihi wa man walah. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, dipun kabar Pak, Bu. Lama tidak berjumpa ya. Sudah sekitar 2 minggu. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan kembali untuk bertatap muka melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan. Kemarin kita mengaji tentang kisah Nabi Musa dan Khidir. Nggih, boten. Nggih. Alhamdulillah sudah selesai selama 4 hari. Cukup panjang sebenarnya, tapi alhamdulillah kita bisa menyelesaikan. Hari ini kita akan berbicara lagi tentang satu kisah di dalam Al-Quran. Bedanya dengan kisah sebelumnya apa? Kalau kisah sebelumnya kita berbicara tentang Nabi, episode atau kisah cerita-cerita tentang Nabi. Saya kini cerita orang Nabi. Jadi ada kisah di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan, ternyata dia tidak pada kalangan Nabi. Ternyata dia adalah seorang biasa seperti kita. Lalu sebenarnya apa kehebatan mereka sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan namanya atau menyebutkan kisahnya di dalam Al-Quran? Artinya adalah meskipun kita adalah seorang manusia biasa, umat muslim yang tidak mempunyai gelar apapun, tidak mempunyai gelar sebagai seorang nabi, bukan seorang ulama dan lain-lain, akan tetapi kita mempunyai kesempatan untuk menjadi umat muslim yang terbaik. Di dalam Al-Quran juga disebutkan ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang amalannya paling baik. Artinya di antara kita semua ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sama. Meskipun kepala desa, meskipun perangkat, meskipun guru, PNS, tani, buruh, duwe sawah 5, duwe sawah saiti, orang duwe podo kabeh. Sing bedakno apa, Bu, Pak? Sing bedakno adalah tingkat keimanan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Mungkin kita bisa kalah di dunia, mungkin kita, jabatan kita atau kedudukan kita di dunia masih kalah dengan orang lain. Tapi saat ini kita masih punya kesempatan untuk bisa menjadi orang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, baik, kita akan berbicara tentang siapa? Kita akan berbicara tentang Imron. Tapi uniknya adalah kita tidak berbicara tentang pribadi Imron. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bercerita tentang Imron tok. Jadi di Al-Quran tidak disebutkan secara personal, secara per orang Imron, tidak. Tapi Allah berbicara tentang Ali Imron, keluarga Imron. Dari jutaan, ratusan, dan dari sekian banyak nabi dan rasul, itu tidak semuanya disebutkan di dalam Al-Quran. Yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya ada 25. Dan itu pun di antara 25
yang disebutkan di dalam Al-Quran, ada yang namanya hanya disebutkan satu kali. Contoh Ilyas, Zulkifli, itu hanya disebutkan satu kali dan kisahnya tidak disebutkan sama sekali di dalam Al-Quran. Tapi Imran, seseorang yang biasa saja, rakyat seperti kita, umat Islam, namanya disebutkan 3 kali di dalam Al-Quran. Ada beberapa keunikan bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita berbicara tentang Imran. Yang pertama, Imran bukan nabi, tapi keluarganya disebutkan di dalam Al-Quran 3 kali, bahkan disebut sebagai salah satu surat, nomor ketiga, Ali Imran. Tidak ada surat yang namanya Ali Muhammad, keluarga Muhammad, tidak ada. Tidak ada surat yang disebutkan Ali Ibrahim, tidak ada. Tapi keluarga Imran itu disebutkan oleh Allah, bahkan menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Kita akan melihat begitu luar biasanya Imran dan keluarganya, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkannya di dalam Al-Quran. Bukan siapa-siapa, tapi Allah sebut keluarganya di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, nama Imran disebutkan sebanyak 3 kali dalam Al-Quran. Yang pertama di dalam surat Al-Imran sendiri, ayat 33, yang berbunyi, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. 1. Yang kedua di ayat 35, wa id qalatim ra'atu Imran. Dan yang ketiga ada di surat At-Tahrim ayat 22, wa Maryam ibnata Imran, 3 kali. Keunikan selanjutnya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, dari ketiga nama Imran yang disebutkan tadi, semuanya tidak ada yang disebutkan secara personal Imran. Yang pertama, Ali Imran, keluarga Imran. Yang kedua, Imra'atu Imran, istri Imran. Yang ketiga, Ibnata Imran, anak perempuan Imran. Nah, jadi Allah menyebutkan nama Imran bukan Imrannya sendiri, bukan karena Imran, akan tetapi karena keluarganya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak bisa membayangkan bahwa peradaban umat Islam, peradaban dunia itu dibentuk atau bisa menjadi hebat, itu dimulai dari peradaban keluarga. Berapa banyak keluarga-keluarga yang menjadi bibit peradaban itu tumbuh besar. Contoh yang paling dekat, kita sekarang tahu sosok Kang Yoto yang luar biasa. Tidak mungkin Kang Yoto itu dididik oleh Kang Yoto sendiri, tidak mungkin. Tapi saya yakin Kang Yoto menjadi besar karena didikan kedua orang tua. Nah, itulah mengapa penting untuk kita mengaji bagaimana agar suatu keluarga itu mempunyai tujuan. Sekarang saya tanya, apakah bapak-bapak dan ibu dalam membentuk sebuah keluarga punya tujuan nggak? Punya tujuan, Pak? Bu? Pasti punya. Pertanyaan kedua, apakah tujuan kita sama dengan tujuan pasangan kita? Tujuan bapak-bapak podo ora karo tujuane bojone jenengan. Nah, aku mulai ditakoki nah ya bareng-bareng. Ya kudu ya. Ditanya nanti, apakah sama tujuan kita dalam mendidik anak sama dengan pasangan kita?
Kalau kita pergi ke suatu tempat tapi tanpa tujuan, apa yang kita rasakan? Lelah kan? Capek. Bagaimana kita dalam mendidik keluarga tapi tanpa tujuan? Nah, habis ini kita sama-sama pulang, kita tanya sama pasangan kita masing-masing. Saya ngurung duwe pasangan, yo sabar yo. Sabar Mas Win. Kita satukan tujuan keluarga supaya keluarga kita bisa menjadi bibit dalam membentuk peradaban, khususnya peradaban Islam. Nah, sekarang kita mulai surat Ali Imran ini di ayat yang ke-33 tadi yang saya sebutkan. Satu poin saya lupa. Disebutkannya Imran tanpa menyebutkan personal Imran itu menunjukkan bahwa seorang bapak mempunyai peran yang sangat penting meskipun kehadirannya tidak di depan. Nama Imran tidak disebutkan secara personal, tapi berkat didikan Imran, keluarga Imran menjadi keluarga terbaik pilihan di dalam Al-Quran. Ini berita baik bagi bapak-bapak yang tidak pernah pulang sebenarnya, bahwa untuk menjadi sosok bapak yang mendidik, ternyata kehadirannya tidak perlu di rumah, katanya begitu. Contoh adalah Ibrahim alaihissalam. Saat Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk tinggal di Mekah, tapi Ibrahim mendapatkan perintah kembali ke Baitul Maqdis. Kehadiran Ibrahim tidak ada pada sosok Ismail. Tapi ketika Ibrahim pulang ke Mekah, lalu diperintahkan Allah untuk menyembelih Ismail patuh kepada Ibrahim. Ini bukan soal perintah kepada Allah, tapi soal bagaimana Ismail bisa melihat sosok bapak ini luar biasa, meskipun tidak dididik langsung oleh Ibrahim. Di mana letak poin cara mendidik itu? Yaitu bagaimana seorang istri bisa menerjemahkan sosok ayah itu kepada anaknya. Bagaimana seorang istri bisa memberikan pengertian kepada anaknya bahwa didikan bapak ini adalah didikan yang sangat berpengaruh untuk anaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jika kita ingin tahu tanda-tanda kita berhasil mendidik anak, itu tandanya adalah ketika kita tidak takut anak kita akan menjadi seperti kita. Yang kedua, kalau kita punya anak perempuan, keberhasilan seorang ayah, kita ingin anak kita punya calon suami seperti kita. Lha misalnya kene golekno bojo gawe anake kene wis aja kaya bapak ya. Nah, kuwi berarti kita tidak berhasil gitu. Aja kaya bapak ya. Berarti kita mempertanyakan diri kita sendiri. Nah, itu. Toh somben nek gede aja kaya bapak ya. Ini bukan soal materi ya, tapi ini soal cara berpikir, soal karakter, soal kepribadian. Nah, itu salah satu tanda. Jadi kalau bapak-bapak takut anake oleh bojo padha mbek jenengan, nah iki bahaya ya. Baik, kita mulai di ayat ke-33. Mudah-mudahan hari ini tidak ada jeda-jeda lagi kayak seperti kemarin ya. Mudah-mudahan. Di ayat ke-33 surat Ali Imran. Kalau yang bawa Al-Quran boleh dilihat. Kita sambil ngaji aja. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran di atas muka bumi ini. Perhatikan kalimat istofa. Istofa itu
Arti asalnya itu dari kata sofa. Sofa artinya jernih. Istofa artinya adalah disaring sampai resik. Nah, artinya 4 yang disebutkan tadi itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melalui penyaringan yang cukup luar biasa. Kalau hanya sekedar memilih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggunakan kalimat ikhtaro. Itu memilih, ngasal milih, oh iki. Nah, tapi nek istofa ini bener-bener disaring sampai resik, sampai sing terapi, terbaik. Siapa 4 ini? Nah, 4 ini siapa? Yang pertama adalah Adam, yang kedua adalah Nuh alaihissalam, yang ketiga keluarga Ibrahim, yang keempat keluarga Imran. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan. Dari 4 yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 berbicara tentang pribadi orang, individu. Bukan bicara tentang keluarga. Orang keluarga, tapi wong secara personal, wong. Adam dan Nuh. 2-nya lagi berbicara tentang keluarga. Artinya lek zaman saiki penghargaan. Nah, bahasanya kan. Ada penghargaan secara personal orang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Adam dan Nuh. Tapi penghargaan secara keluarga, penghargaan itu terhadap keluarga hanya diberikan kepada 2 keluarga, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Nah, kita coba lihat satu persatu. Adam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Adam? Sebelum kita bicara Imran, kita bicara sedikit tentang Adam. Wajar jika Allah Subhanahu wa taala memilih Adam, karena Adam diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses penciptaan Adam alaihi salam langsung melalui tangan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Kalau kita kan, kita diciptakan, kita yang menciptakan Allah, tapi melalui proses sebagaimana layaknya manusia. Suami istri hamil punya anak. Nah, tapi Adam itu diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia pertama. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Sesungguhnya kami telah muliakan Bani Adam dan kami bawa mereka di muka bumi ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua sebagai Bani Adam karena Adam alaihissalam. Karena Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Oleh sebab itu Allah saring Adam ini sebagai manusia yang paling baik. Yang kedua, Nuh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nuh sebagai manusia terpilih selanjutnya? Karena Nuh alaihi salam adalah rasul pertama. Adam adalah seorang manusia pertama, nabi juga, tapi dia bukan rasul. Tapi Nuh alaihissalam itu adalah rasul. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Sesungguhnya kami utus Nuh itu sebagai nabi sekaligus rasul. Jadi Nuh alaihissalam adalah rasul pertama. Kemudian ada satu buku, Pak Bu, karya Imam As-Shalabi
tapi sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau barangkali mau baca, ada judulnya Manusia Kedua. Manusia kedua ini berbicara tentang Nabi Nuh. Kenapa? Karena setelah Nabi Nuh, seakan-akan dunia itu memasuki abad baru, abad awal. Saat Nabi Nuh alaihi salam dan kaumnya diuji oleh Allah, ditenggelamkan semua orang manusia di muka bumi, hanya Nuh dan orang-orangnya yang berada di kapal Bahtera Nuh yang tersisa. Artinya peradaban bumi itu baru kembali hadir ketika zaman Nuh alaihi salam. Kemudian Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala memilih Adam dan Nuh secara personal. Tapi di dalam keluarga, Adam dan Nuh tidak dipilih oleh Allah. Adam, kita tahu kisahnya, punya anak namanya Qabil Habil. Mereka bertengkar, gagal mendidik anak. Nuh alaihi salam. Nuh alaihi salam ketika berada di atas kapal, memanggil anaknya untuk masuk ke dalam kapalnya, untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah, tidak mau. Di akhir hayat, Nabi Nuh berkata, "Ya ibni irkab ma'ana." Wahai anakku, ini pelajaran juga. Bertahun-tahun Nabi Nuh berdakwah kepada anaknya, tapi tidak berhasil. Tapi di detik akhir sebelum kematian mereka, Nabi Nuh masih memanggil anaknya dengan sebutan kasih sayang. Ya bunayya. Ya bunayya itu adalah sebutan paling halus. Artinya adalah anak sebenarnya itu adalah hanya hubungan biologis dengan kita. Tapi soal nanti di akhirat itu berbeda. Jadi boleh kita terlalu mencintai anak kita, tapi ingat bahwa sebenarnya kelak di akhirat anak kita dengan anak mungkin akan berpisah karena kita mempunyai amal ibadah masing-masing. Lalu apakah Adam dan Nuh itu disebut gagal? Tidak. Dalam mendidik anak, yang terpenting adalah tanggung jawabnya. Bukan soal berhasil atau tidak, bukan soal anak itu menjadi nakal atau tidak, bukan soal anak itu menjadi pintar atau tidak, tapi konsisten atau bagaimana kita bisa tetap menjaga ruh tanggung jawab kita sebagai seorang orang tua terhadap anak. Di detik sebelum anak Nuh tenggelamkan oleh banjir, masih tetap konsisten terhadap anaknya. Berapa banyak orang-orang yang lahir dari keluarga atau dari didikan yang mungkin biasa saja? Banyak. Sebaliknya, ada juga orang tua yang sangat cukup baik mendidik anak, justru anaknya tidak bisa menjadi anak yang diinginkan. Itu bukan salah, tapi bagaimana kita bisa tetap menjaga ruh mendidik anak. Kemudian Ibrahim alaihissalam disebutkan sebagai keluarga yang terpilih. Kemudian Imran. Nah, Ibrahim itu adalah seorang nabi, Imran bukan nabi. Imran disebut sebagai keluarga yang terbaik. Apa bedanya Ibrahim dengan Imran ini? Kita coba lihat. Yang pertama, Ibrahim bukan nabi. Ibrahim nabi, tapi Imran bukan nabi. Artinya kita ini masih punya kesempatan untuk keluar sebagai seorang keluarga yang terbaik. Karena Imran itu bukan nabi. Jadi kita masih punya kesempatan untuk membentuk keluarga sebagai keluarga terbaik. Yang kedua, Ibrahim seorang suami yang melakukan poligami. Tapi Imran itu
dari keluarga yang bukan poligami. Ibrahim anaknya laki-laki semua. Imran anaknya perempuan semua. Menunjukkan bahwa untuk menjadi keluarga yang terbaik itu bukan diukur dari seberapa banyak istri kita. Untuk menjadi keluarga terbaik bukan diukur dari seberapa tinggi jabatan kita. Menjadi keluarga yang terbaik bukan diukur dari anak kita laki-laki atau perempuan. Kalau anak kita perempuan, kita bisa berkaca pada Imran. Kalau anak kita laki-laki, kita bisa belajar dari Ibrahim alaihissalam. Sehingga lengkaplah dua contoh keluarga tadi. Jika kita ingin mengambil hikmah atau mengambil pelajaran bagaimana cara mendidik seorang anak atau bagaimana cara menjadikan keluarga itu sebagai keluarga yang terbaik. Ada Ibrahim dan Imran. Nah, kuncinya di mana? Ini pada ayat selanjutnya. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd itu artinya adalah keturunan yang baik generasi ke generasi. Nah, coba kita lihat Imran. Imran itu jika kita lihat ke atas, silsilahnya adalah dari Imran itu silsilahnya dari Daud alaihissalam, dari keturunan seorang nabi yang baik. Imran punya anak dua. Yang pertama namanya Hannah. Imran punya anak yang pertama namanya Maryam. Hannah itu istrinya Imran. Punya anak namanya Maryam. Satu lagi namanya Isa atau Elizabeth, kalau dikenal di bahasa Inggrisnya Elizabeth. Elizabeth punya anak namanya Yahya, Nabi Yahya alaihissalam. Maryam punya anak namanya Isa alaihissalam yang juga seorang nabi. Artinya garis keturunan Imran dari Daud alaihissalam sampai ke bawah adalah keturunan yang baik. Jadi wajib untuk kita ketika kita lahir dari keluarga yang baik, jangan pernah sekali-kali memutus mata rantai kebaikan itu. Contoh, misalnya, si fulan itu terkenal sebagai orang yang dermawan. Sebagai seorang generasinya, maka jangan sampai kita memutus mata rantai kebaikan orang-orang yang sudah mendahului kita. Misalnya, si iki medit wonge padahal kepian mbahane kae lomane pol, nyumbang langgar, akeh saiki wonge medit. Nah, jangan sampai untuk menjadi seorang keluarga yang baik, jangan pernah menutup mata rantai kebaikan dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu, maka pilihlah pasangan yang baik pula. Sebab itu di dalam hadis disebutkan fa innal irqi dassas, kata Nabi Muhammad. Maka sungguh di mana engkau menuangkan sperma, artinya di mana engkau memilih istri atau memilih pasangan itu benar-benar nyata, begitu. Jadi bagaimana supaya generasi kita bisa menjaga warisan kebaikan-kebaikan itu. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Dari anak yang pertama lahir seorang Isa, dari anak yang kedua lahir seorang Yahya alaihissalam. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di ayat yang ini sangat istimewa sekali bagi saya. Kenapa? Karena banyak keajaiban di ayat selanjutnya. Kita lihat, setelah keturunan, apa yang selanjutnya bisa kita lakukan untuk menjadi keluarga terbaik? Wa id qalatim ra'atu Imran Rabbi inni nadartu laka muharraran fataqabbal minni. Ingatlah ketika
istri Imran, Hannah tadi berdoa, Rabbi, ya Tuhanku, inni nadartu laka, sungguh aku bernazar kepada engkau. Bapak Ibu tahu nazar ya? Nazar itu kayak misalnya gini, nek panenku tembus akeh, aku ape nyantuni anak yatim. Nah, gitu. Nazar itu janji kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Hannah, aku telah bernazar, aku akan bernazar kepada Allah, ini nadar tulaka muharroron. Apa yang dinazarkan? Janin yang ada di dalam kandungan. Muharroron, sebagai seorang yang merdeka. Fataqabbal minni, maka terimalah itu dariku. Perhatikan Bapak Ibu, doa itu apa sih? Doa itu kan kita jaluk ya. Ya Gusti, kula jaluk diparingi rezeki sing kathah. Kula diparingi anak sing soleh, solehah, diparingi kesehatan. Intinya doa kuwi kan jaluk, ya kan? Doa kuwi jaluk. Tapi doa istri Imran itu bukan meminta. Ini doa, tapi bukan meminta. Tapi ucapan, bukan minta tapi sebuah pernyataan. Bahasa gaulnya paling statement ya, kalau anak muda mungkin tahu. Pernyataan, sebuah ungkapan. Jadi bukan meminta. Hannah itu tidak meminta sama sekali, tapi mengatakan bahwa ia nadarkan janin yang ada di dalam kandungannya itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, sungguh kesempurnaan iman itu adalah ketika kita lebih percaya apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang di tangan kita. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana ketika seluruh umat muslim di dunia mewakafkan apa yang ia punya kepada dunia. Jika ada seorang dokter mewakafkan minimal satu hari minimal ada 2 atau 3 orang miskin yang diperiksa secara gratis, atau ada pengusaha yang mewakafkan tanahnya untuk kebaikan Islam, atau ahli apapun yang mewakafkan apapun kepada Islam, saya tidak bisa membayangkan Islam akan lebih besar daripada sekarang. Bayangkan, Hannah, seorang ibu yang sudah tua, sangat tua, menanti seorang anak. Begitu hamil. Biasanya kita ibu, Pak, punya anak banyak, itu bayangan kita kan tua kita ada yang jaga, tua ada yang rawat, anak banyak ada yang rawat. Tapi Hannah, dia diberikan anak belum lahir bu, Pak, diwakafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli tuanya siapa yang merawat. Dia tidak peduli apakah nanti anaknya ketika tua peduli dengan dia. Tidak. Karena dia tidak punya apapun. Dia tidak punya apapun untuk diwakafkan oleh Allah melainkan janinnya. Tapi ia wakafkan. Hannah mewakafkan anaknya untuk perjuangan Islam. Belum lahir bu. Tapi kita ini terlalu takut untuk memberikan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini, Allah Subhanahu wa taala berjanji ketika kita memberikan apapun kepada Islam, maka Allah akan ganti dengan yang baik. Tapi kita takut. Apa yang kita miliki ini kita genggam. Kita lebih percaya dengan apa yang kita punya. Harta kita, anak kita ini kita genggam erat. Kita tidak mau mewakafkan apapun. Tapi Hannah sebagai seorang ibu yang sudah tua renta, tidak punya anak, mewakafkan anaknya demi kebaikan Islam. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lagi nanti, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi sosok
Hannah dan menjadi sosok Ibrahim dalam membentuk sebuah keluarga. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itu datanya dari saya, dan apabila ada kata-kata yang benar, itu mutlak datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.